Halo sobat-sobat RMI. Selamat datang kembali di RMI, Rangkuman Movie Internasional. Bagi Anda pecinta film drama, saya rekomendasikan untuk menonton drama ini dan kali ini RMI akan menceritakan alur film drama China terbaru yang berjudul The Forbidden Flower tahun 2023. Film ini dibintangi aktor tampan Jerry Yan. Han Yu kebingungan saat bibi penjaga datang ke rumahnya dan dia menelpon temannya dan juga memfotonya untuk meminta saran ke temannya. Saat dia mengintip lewat jendela, bibi melihat dan dia langsung menutupnya dengan gorden dan bilang ke temannya mau bersembunyi. Ran datang ke rumah Xiao Han dengan membawa ikan, dia sengaja datang jauh-jauh ke pasar ikan untuk membelinya dan membawanya ke rumahnya dan menyuruh Xiao Han melihatnya karena ikan itu tidak suka bergerak. Xiao Han bilang mungkin airnya kotor dan mau menggantinya. Ran mempunyai ide untuk memberi nama ikan itu dan dia ingin namanya Ran atau Ran-Ran karena kucingnya juga mempunyai nama dan Tan menyuruh mengawasi kucingnya jangan sampai memakannya. Xiao Han mengatakan kalau jangan mudah memberi nama kepada hewan karena begitu hewan diberi nama akan berbeda dan akan timbul keprihatinan. Ran bertanya terus kenapa kucingmu ada namanya? Xiao Han menjawab itu bukan kucingku dan Ran bilang namun dia sekarang ikanmu. Xiao Han mendapat telepon dan ada urusan di kampung yang membuatnya besok pergi ke sana dan Ran mengajukan diri untuk ikut tapi Xiao Han langsung menolaknya. Ran bilang kenapa tidak boleh tanpa kau memikirkannya dahulu dan Xiao Han menjawab karena permintaanmu terlalu banyak hingga Xiao Han terbiasa menolaknya dan Ran terus menggodanya. Han Yu yang keluar rumah tiba-tiba bibi penjaga memegang tangannya dan membuatnya terkejut dan menyuruh melepaskan tangannya. Bibi penjaga bertanya tentang Ran apa 2 hari ini tidak ke rumahnya. Bibi meminta maaf karena panik dan Han Yu mengatakan Ran tidak ada di sini dan memberitahunya kalau sekarang dia sudah tidak akrab lagi dengannya dan juga menyuruhnya jangan berkeliaran di gerbang rumahnya. Saat Han Yu masuk ke mobil dia memegang tangannya dan bertanya apa Ran punya teman di luar dan bertanya alamatnya di mana namun Han Yu menyuruhnya melepaskan tangannya dan mengatakan kalau sekarang dia tidak tahu apa-apa tentang Ran. Ran pergi ke tempat Pang Zi dan dia disuruh Xiao Han mengambil kunci mobilnya. Pang Zi bertanya kenapa Xiao Han tidak datang dan Ran mengatakan kalau dia sedang sibuk dan aku membantunya. Pang Zi menyuruh bilang kepada Xiao Han kalau sudah mengisi penuh pertalite. Saat Xiao Han pulang ke rumah dia membaca catatan yang ditulis Ran di kertas yang ditempel di kaca. Ran memberi petunjuk dengan menulis catatan yang dia taruh di rumahnya. Xiao Han pergi ke salon tempat di mana mereka bertemu dan dia menemukannya juga memberi petunjuk lain di catatan itu. Dan saat membuka handphone Ran memberi petunjuk lain yang harus dikunjungi. Xiao Han pergi ke studio melukis dan membaca catatannya dan dia langsung pergi. Xiao Han pergi ke hotel tempat Xiao Li dan menanyakan apa Ran datang dan meninggalkan sesuatu dan Xiao Li memberinya gunting. Xiao Han langsung pergi dan menemukan petunjuk yang ditempel di belakang cermin. Dia pergi ke rumah kaca dekat pantai dan menemukan catatan di sana dan juga catatan lain di ruang tanaman dan tiba-tiba lampu mati. Ketika Xiao Han bilang akan membawanya pergi, lampu hidup lagi. Lampu bergambar bulan dan bintang yang indah dan akhirnya Ran muncul dan bilang selamat kamu telah menemukan gadis kecilmu kembali dan Xiao Han tersenyum. Saat pagi mereka pun berangkat naik mobil.
Saat di jalan, Ran menggodanya dengan tangannya dan Xiao Han menghentikan mobilnya dan mengatakan sebentar lagi masuk tol dan menyuruhnya duduk dengan benar. Ran tidak mau karena beralasan kursinya terlalu tinggi dan tidak nyaman. Xiao Han memberitahu ada pegangan tapi Ran bilang tidak ada sampai akhirnya Xiao Han membantunya dan menurunkan kursinya. Ran tidak mau karena terlalu rendah dan tidak bisa melihat ke depan. Xiao Han menaikkannya tapi Ran merasa kurang dan Xiao Han menaikkan lagi dan Ran kurang dekat sampai akhirnya saat menyetel lagi mereka tanpa sengaja berciuman dan Ran tertawa dan bilang sekarang sudah tepat. Sepanjang perjalanan mereka berdua bercanda. Mereka sudah sampai dan wanita tua menyapanya dan menceritakan keadaan cuaca di sana dan bunganya untuk memetiknya. Dia juga menyiapkan tempat tinggal dan menyuruhnya menginap selama 2 hari, tapi Xiao Han bilang tidak perlu repot-repot dan akan membantu memetik bunga dan menyelesaikan hari ini juga dan pulang saat malam. Ran ingin menginap di sana karena lingkungannya tetapi Xiao Han menolaknya. Ran ingin memetik bunga bersama Xiao Han tapi Xiao Han bilang kalau semua tempat penuh lumpur dan sebaiknya jangan turun dan menyuruhnya menunggu di mobil tapi Ran tidak mau. Xiao Han pergi dan Ran mengikutinya dari belakang namun Xiao Han menyuruhnya kembali tapi Ran tetap mengikutinya. Saat di jalan Ran bertanya kenapa bunga yang dibelinya tidak ada yang mekar dan Xiao Han menjawab karena belum musim berbunga. Ran lalu bertanya kenapa kamu membelinya, kau bahkan tidak tahu bentuk bunganya dan Xiao Han menjawab kamu nanti akan mengetahuinya. Xiao Han membuka pintu toko dan ada banyak papan selancar di sana dan ternyata dulu toko ini adalah milik Pang Zi dan karena bisnisnya buruk, kemudian toko ditutup, papan selancarnya tidak terjual keluar dan diletakkan di sana sebagai hiasan. Dia telah melakukan banyak bisnis kecil seperti membuka bengkel mobil, mengurus boga bahari, pengontrak tim konstruksi. Restoran di desa Xiaozhu dibuka istrinya untuk membantunya. Xiao Han akan tidur di toko itu malam ini dan sudah membuka kamar untuk Ran di penginapan sebelah dan menyuruhnya tidur di sana. Saat besok sudah selesai mengepak bunga, Xiao Han mengajak pulang. Ran bilang ini pertama kalinya mendengar begitu banyak kata dari Xiao Han, dulu hanya mendengar cerita dan gosipnya dari mulut orang lain. Xiao Han langsung menjawab hanya manusia biasa dan menurut Ran kalau Xiao Han sangat misterius. Itu karena kau jauh dari hidupku, ujar Xiao Han. Xiao Han menawarkan mandi namun Ran tidak mau dan menyuruhnya mandi dulu karena Xiao Han terlihat jorok. Saat Xiao Han mandi Ran tidak sengaja melihat pantulan dari cermin dan dia menutup matanya dengan tisu namun dia tetap melihat Xiao Han mandi dengan setengah malu. Saat Xiao Han selesai mandi Ran menatapnya terus dan tersenyum kemudian Xiao Han bertanya kenapa menatapnya dan Ran menjawab karena kamu mempunyai tubuh yang bagus. Xiao Han malu dan memberinya handuk langsung menyuruh Ran mandi. Ran memberikan bir untuknya dan lebih enak diminum setelah 30 detik, dan Ran mulai menghitung mundur. Dan saat Xiao Han meminum birnya dan melihat Ran mandi dia langsung kaget dan memuntahkannya. Ran langsung tertawa dan menjulurkan lidahnya. Dengan membawa kuda Xiao Han dan Ran berada di pantai, saat banyak orang berkerumun Ran juga ingin melihatnya dan ternyata itu ubur-ubur. Ran mau menyentuhnya tapi Xiao Han melarangnya dan Ran bertanya kenapa makhluk cantik tidak boleh disentuh. Xiao Han bilang makhluk yang cantik seringkali berbahaya dan Ran bilang apa wanita cantik juga berbahaya. Xiao Han bilang kalau ubur-ubur bukan betina tapi hermafrodit. Ran bertanya lagi selain unur ubur apalagi hewan hermafrodit dan Xiao Han menjawab cacing pipih laut. Ran tidak tahu hewan itu kemudian Xiao Han memperlihatkan di handphonenya. Saat Ran melihatnya dia juga bilang makhluk indah dan cantik. Xiao Han bilang dan beracun. Xiao Han bercerita tentang cacing pipih laut yang berkelahi untuk menentukan siapa ayah dan siapa ibu. Ran bertanya bagaimana mereka berkelahi dan Xiao Han menyuruhnya membuka ponselnya dan dia mengambil ponsel Xiao Han. Ran dan Xiao Han sudah sampai rumah dan Xiao Han menyuruhnya istirahat lebih awal, besok masih harus berangkat pagi. Ran mengangguk dan membuat Xiao Han bertanya kenapa begitu patuh hari ini. Ran menjawab kau melihatku begitu patuh hari ini, bisakah memberiku hadiah? Xiao Han mengatakan bukankah cermin itu sudah cukup?
Saat Ran pergi dia memegang tangannya dan berpikir begitu cepat merindukannya dan Xiao Han bilang kau lupa membawa tasmu, dan saat Xiao Han memberikannya Ran kemudian memeluknya. Merasa penasaran, saat di kamarnya Ran langsung mencari tahu di Mbah Google dan langsung googling bagaimana cacing pipih laut berkelahi. Dan saat sudah mengetahuinya Ran tersenyum. Dia langsung pakai lipstik dan kemudian pergi ke tempat Xiao Han. Xiao Han sudah tahu Ran akan datang dan dia mau mengajak Ran makan sesuatu. Namun Ran mengatakan sudah kenyang, lalu dia menawarkan minum. Ran yang cemberut mengatakan tidak mau dan bilang ke Xiao Han mengapa kamu tahunya hanya makan dan minum setiap hari, bisakah kau lebih seru? Xiao Han bilang apalagi yang ingin kau lakukan. Ran ingin melihat bintang di atas sana dan Xiao Han bilang kalau hari ini mendung tidak akan bisa melihat bintang namun Ran memaksanya dan menyuruhnya membawanya. Akhirnya Xiao Han menggandeng tangan Ran. Saat duduk bersama Ran mengaku kalau ingin lebih lama bersamanya kemudian dia menunjuk ke langit mengatakan ada bintang jatuh dan menyuruhnya membuat permintaan. Xiao Han melihat ke langit dan Ran tertawa dan bilang apa kau bodoh? Percaya padaku, mana ada bintang jatuh di hari seperti ini? Xiao Han bertanya apa kamu punya keinginan dan Ran menginginkan bisa hidup dengan sehat. Menurut Xiao Han gadis sekarang sering memberontak karena bisa mengatakan hidup dan mati kapan saja tapi Ran membantahnya dan sebenarnya punya keinginan yang tidak memberontak dan bertanya ke Xiao Han apa ingin mendengarnya. Ran mulai memegang tangannya dan mereka menatap satu sama lain. Saat Ran mendekatkan bibirnya yang sudah merah merona Xiao Han memalingkan wajah dan Ran bilang kamu memang orang baik dan melepaskan tangannya namun Xiao Han memegangnya lagi dan berkata aku bukan orang baik, karena aku juga pernah punya niat jahat dan Xiao Han menciumnya. Xiao Han membangunkan Ran yang masih tidur dan saat bangun dia mengeluh giginya sakit dan tiba-tiba ada panggilan masuk dari Kuan Kan setelah menutup teleponnya Ran bertanya apa yang dia katakan dan Xiao Han mengatakan kalau dia merindukanmu. Ran tidak percaya, Xiao Han bilang kenapa kamu menganggap anak kecil serius? Dan Ran juga bilang bukankah aku juga gadis kecilmu, apa sekarang bukan? Xiao Han menatap matanya dan bilang selama bersedia kamu selamanya gadis kecilku. Xiao Han menyuruhnya istirahat dan menutup matanya. Saat sudah di rumah Xiao Han Ran sedang merapikan buku melihat ikan mas yang dulu dia bawa melompat dan membuatnya melihatnya dari dekat namun tidak melompat lagi. Dia membuka HP-nya dan sudah banyak pesan yang sudah masuk, salah satunya dari ibunya yang meminta maaf dan juga menyuruhnya pulang. Tiba-tiba ikan itu melompat lagi langsung ke lantai, dengan cepat Ran mengambilnya dan menaruhnya di air lagi tapi ikan mas itu tidak bergerak, Ran langsung mengambil air baru namun tetap tidak bisa bergerak. Dia langsung berpikir memiliki sifat yang samar di hatinya, takut kondisinya kambuh lagi, suatu saat takut seperti ikan mas itu, tidak bisa menolongnya dan tidak bisa menolong diri sendiri, Ran mencintai Xiao Han, dia tidak bisa meninggalkannya. Dia tidak bisa membayangkan betapa sedihnya bila Xiao Han tahu Ran sakit. Ibunya meneleponnya dan Ran hanya bilang besok. Saat malam hari Xiao Han yang melihat ikannya tidak ada bilang akan membelikannya seekor lagi dan menyiapkan tangki yang besar, jadi bisa dipelihara lagi. Tiba-tiba Ran bilang akan pulang besok dan setelah itu akan pergi ke Xijing. Ran bilang kelak aku tidak akan mencarimu lagi, kau paham maksudku kan? Xiao Han terdiam dan membuat Ran menangis, Ran berpesan jangan lupa merindukannya. Ran tidak bisa tidur, dia bertanya ke Xiao Han apakah pernah memiliki wanita yang dicintai. Xiao Han menjawab kamu tahu dari siapa? Ran berpikir cuma menebak karena Pang Zi dan Aman pernah bilang dan Xiao Han mengatakan itu sudah lama sekali. Kemudian Xiao Han menyuruhnya tidur, tapi Ran tidak tidur dan dia malah menangis. Saat pagi Xiao Han menyuruhnya makan sedikit tapi Ran bilang tidak nafsu makan.
Xiao Han mengantarnya dan saat berjalan di tengah jalan tiba-tiba Ran bilang kalau mengantarnya sampai di sini saja, kemudian Xiao Han memanggil taksi dan Ran mengatakan sampai jumpa. Di dalam taksi lagi-lagi Ran menangis. 或许就是我的意识。 Ran sedang makan berdua dengan ibunya dan ibunya bilang semua sudah berlalu jangan diungkit lagi, lalu Ran mengatakan kalau akan patuh pergi ke Xijing untuk belajar tapi dia memberi syarat dan berjanji satu hal kepadanya yaitu menyelidikinya. Paman Han Yu ternyata mencari alamat rumah Xiao Han dan dia sudah ada di depan rumahnya, saat mengetuk pintu tidak ada yang membuka lalu dia mencarinya ke atas dan dia bertemu dengan Xiao Han. Paman Han Yu bilang kalau sudah lama tidak bertemu dengannya dan kebetulan lewat sini dan menanyakan alamat rumahnya ke Pang Zi. Dia melihat-lihat sekeliling dan bilang seperti yang dibayangkan sangat profesional. Paman Han melihat salah satu tanaman dan bilang kalau beberapa tahun yang lalu pernah ikut dalam lelang penghargaan botani di Eropa dan konon hanya ada 2 yang bertahan di rumah lelang dari 10 tanaman. Saat bertanya apa dia, Xiao Han langsung menyela bukan aku, Paman juga bilang dia gadis muda dan apakah mengenalnya. Paman Han bilang tanaman pot ini sama dan Xiao Han mengaku mengenalnya dan itu sudah lama sekali. Paman Han bertanya kalau Xiao Han memang benar-benar tahu nilai tanaman ini, dan dalam beberapa tahun terakhir Jepang juga berkembang sangat baik dalam sistem paten penelitian dan ingin membantunya mengaturnya tapi Xiao Han menolaknya dan bilang biarkan tanaman ini di sini saja, karena desain rumah bunga ini khusus untuk mencari orang yang pas dengan lingkungan mereka dan baik secara pertumbuhan, bunga juga seperti manusia selama dia cocok dengan tempat tinggal untuk mereka maka akan lebih nyaman. Paman Han bilang kalau lain kali jika mengundang minum teh di kebunnya, kau tidak menolak, kan? Paman Han mengumpulkan banyak harta karun di kebunnya dan biasanya tidak membiarkan orang lain menyentuhnya, dia ingin meminta Xiao Han yang mengurusnya baru bisa tenang. Paman Han melihat lukisan bunga yang ada di dinding dan dia bilang kalau mengenal orang yang melukisnya, mendengar itu Xiao Han langsung teringat Ran juga pernah bilang seperti itu. 我认识画这幅画的人。 Paman Han memberi tahu kalau lukisannya tidak cocok untuk digantung di sini, Xiao Han hanya tersenyum. Paman Han menelepon seseorang untuk memeriksa seseorang dan akan mengirimkan informasi padanya, lalu dia pulang. Di tempat lain Han Yu sedang merayakan ulang tahun bersama dengan teman-temannya di kolam renang. Terlihat Ran juga ada di sana sedang memandangi bunga dan dia teringat saat bersama Xiao Han. Tiba-tiba ada 2 perempuan yang tidak dikenal mengajaknya bicara memastikan apa dia perempuan yang dulu yang pernah ada di rumah sakit dan sudah sembuh. Perempuan itu terus bicara kalau Ran dulu botak dan sekarang sudah cantik berarti sudah sembuh. Melihat Ran tidak begitu memperhatikannya mereka berdua pergi tapi masih membicarakannya kalau ayahnya meninggal bunuh diri, ayahnya juga seorang pelukis dan Ran didiagnosis setelah ayahnya meninggal. Dia juga di kemoterapi selama 2 tahun, untungnya sudah sembuh. Ran yang mendengarnya sedikit jengkel. Paman Han mendapat panggilan dari seseorang dan dia mendapat informasi masih ada orang lain yang memeriksanya. Saat dia tanya siapa dia melihat Ran yang sedang duduk dan dia menghampirinya. Paman Han bertanya ke Ran kalau mengenal Xiao Han, Ran hanya bilang tukang kebun yang dia perkenalkan lalu Paman Han bilang kalau ibunya mengirim orang untuk menyelidikinya. Ran yang sedikit ketakutan akhirnya mengaku dan bilang kalau sudah putus dengannya dan berjanji tidak akan menemuinya lagi. Ran tidak akan mengganggunya jadi dia minta tolong ke Paman Han untuk membantunya Xiao karena yakin Paman Han bisa melakukannya. Paman Han menyetujuinya dan bilang serahkan padanya. Han Yu datang dan mengajak foto bersama. Saat foto Han Yu meminta Ran berdiri di sampingnya dan Han Yu ada di tengah, namun Ran tidak mau. Saat di rumah, Ran mau membawa payung Xiao Han, namun bibi penjaga bilang buat apa membawa payung dan menyuruh beli yang baru di Xijing. Ibunya menyuruhnya cepat mengemasi semua barangnya karena Paman Han sudah menunggunya di bandara. Ran melihat tanamannya dari jendela yang mekar dan membuatnya sedih akan teringat pertanyaannya tentang bunga yang dibelinya tidak mekar. Dan ada yang tidak tahu darinya saat awal ketemu Xiao Han. Saat Ran meninggalkan HP-nya sebenarnya aman mau mengembalikannya, namun Xiao Han menyuruhnya menaruh di laci karena akan kembali. Saat dia melukis kucing Xiao Han sudah ada di sana namun dia menunggunya pulang.
Dia menempel tulisan di pintu depan dan menghilang beberapa hari. Sebenarnya rencananya biar Ran menyerah dan sudah diketahui Pang Zi dan aman. Uang dari hasil memotong rambut dia menambahkan uangnya dan memberikannya ke Ran. Saat dia mengaku guru lukis di rumahnya sendiri, Xiao Han sudah tahu itu rumahnya saat bibi penjaga membuang bajunya. Dan ketika tertidur menunggu bunga kaktus berbunga, Xiao Han sudah tahu Ran diterima di Universitas Xijing karena tasnya terjatuh dan membuat Xiao Han membacanya. Dan yang paling penting adalah bunga kaktus yang mereka tunggu semalaman ternyata berbunga. Saat di toko bunga, Xiao Han meminta bantuannya dan temannya akan memperkenalkan petani handal untuk pergi ke kampungnya. Ran sangat sedih dan menangis melihat tanamannya berbunga dan mekar. I'm falling into you. To your side, come and 原来你什么都 Can't you see I'm on my knees?